Jika keinginannya sudah kuat, maka Tuhan telah memberi peluang kepada kita. Siapa saja yang ingin berjumpa dengannya, itu pasti akan berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, terima kasih sudah mampir di channel yang sederhana ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Dan bagi yang belum, silahkan kami mohon subscribe-nya agar berkah selalu juga buat kita semua. Sahabatku, sahabat tilawah, ternyata siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti akan berjumpa. Nah, ini kami tahu dari Allah. Allah telah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat ke-18 ayat 110, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, menurut ayat barusan, untuk berjumpa dengan Tuhan itu bukan mungkin lagi, tapi pasti, asal kita berbuat amal soleh. Nah, untuk berbuat amal soleh juga ini harus ada petunjuk sesuai dengan petunjuk dari guru yang ahli, bukan sembarangan. Sebab tidak semua guru, pembimbing, atau petunjuk yang bisa mengerjakan hal ini. Tidak semuanya, tidak semua kiai, ajengan ustadz mengetahui hal ini. Contohnya seperti di dalam keterangan kalimat sholat saja, itu kan istilahnya ada pendalaman kenapa disebut sholat, kenapa dinamakan sholat itu apa, dan harus sampai kemana. Nah, salah satu dari pembongkaran sholat itu diantaranya shod, itu kan soful kolbi, yang artinya elingan, ingatan yang suci. Nah, jadi di dalam sholat itu harus mempunyai ingatan atau elingan suci. Artinya harus sudah hilang dari sifat samar atau meraba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi buktinya
ya boleh saja kita rasakan sendiri. Sudah bisa begitu apa belum? Nah, padahal Tuhan sudah berfirman di dalam hadis qudsinya yang tercatat banyak di dalam kitab-kitab tasawuf yang berbunyi kuntu kangzan mahfian fahbabtu an Oropa holaktul holko likaya arofu falihada tabayyana Allah Ta'ala khalaqal insan lima'rifatihi, yang artinya aku adalah kangzan. Kangzan ini gudang atau pembendaharaan, nah, boleh agar mudah dimengerti ya. Pembendaharaan yang tersembunyi, yang terpendam, tertutup. Nah, aku ingin ditemukan, dikenal. Maka aku ciptakan makhluk agar mereka mengenalku. Nah, itulah sahabatku. Jadi setelah mengenal, mengetahui, menyimak hadis qudsi ini, kami semakin jelas, bukan mungkin lagi untuk mengenal Tuhan itu, tapi pasti asal mempunyai keinginan yang keras dan kuat, memperhitungkan. Tapi walaupun begitu, ini bukan pekerjaan gampang. Ini harus istilahnya melalui proses pendakian atau suluk, ya seperti amal soleh tadi, ya pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semudah itu, nah, terutama melalui guru, istilah lainnya. Ini emang benar-benar harus serius. Nah, untuk dalam bimbingan atau petunjuk dari guru tentang ini, tentunya ya guru yang tentang urusan seperti ini, seperti tentang ilmu makrifat ini, makrifat kepada Allah. Karena kan tadi juga tidak semua guru yang fokus tentang urusan makrifat. Nah, sahabatku, harus betul-betul jadinya kita ini ya fokus tentang hal ini jika ingin sukses di dalam hal ini, yakni tentang ilmu makrifat. Nah, tidak sembarangan sahabatku, sebab ahli tarekat pun tidak semua bisa makrifat, bisa sampai ke derajat makrifat kepada Tuhan atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup juga membaca buku, mendengarkan, sebenarnya harus ada kesungguhan dari dalam sehingga kita mengerjakan dan mempraktekkan, mengamalkan apa yang seharusnya. Karena di dalam penerangan baik melalui buku atau sosmed, YouTube, Google, misalnya kitab, Quran, hadis pun jika sebatas ilmiahnya saja, isyaratnya saja, itu hanya i'tibar atau isyarah. Ya, sebagaimana ada keterangan di dalam salah satu kitab yang bernama Hikam, di sana berbunyi mayakhruju baina syafatain ilal isyarati wal i'tibar. Apa saja yang keluar dari bibir, pengucapan, ya itu hanya isyarat dan i'tibar saja. Jadi walaupun terus-menerus kita membaca, contohnya ya, membaca buku tentang makrifat sampai 1 juta kitab, contohnya, itu tidak akan
sampai kepada makrifat sebagaimana yang seharusnya, karena itu kita baru tahu teori dan intibarnya saja. Nah, ini ada di keterangan ya, saya tuh tahu tentang ini tuh, manusia jika tidak sampai benar-benar ke dalam derajat marifat, walaupun dia ahli membaca sejuta kitab, nah itu tidak akan bisa mencapai derajat makrifat karena dia tidak mencapai derajat rohani. Nah, faman lam yasib bihadal ilmi lam yakun aliman fil haqiqati walau qara'a alfa alfin minal kitab biha yesu la yablughu ila ruhaniyah. Nah, itu sahabatku. Jadi dari keterangan ini sudah memberi penjelasan kepada kita semua bahwa tentang makrifatullah itu benar-benar ada kekhususan, ada ajaran-ajaran tertentu ya. Untuk apa tuh belajar ilmu makrifat dan apa wasilahnya? Nah, tentu saja ada manfaatnya dan ada wasilahnya. Kan tadi di atas kita semua jika lupa kepada Tuhan, apalagi nanti di akhirat setelah mati, baru datang ke kubur, contohnya ya, ke alam kubur, menurut keterangan ya, dan banyak yang menerangkan 7 langkah orang yang menjajab setelah pulang, 7 langkahnya pulangnya orang yang menjajab, yang mengantarkan jenazah, maka akan datang malaikat munkar nakir untuk memeriksa atau mentakoni kita. Kemudian apa yang pertama ditanyakan? Kan marrobuka, yang artinya siapa Tuhanmu atau mana Tuhanmu. Nah, di sini kalau roh kita tidak punya rasa tahu atau tidak mungkin tidak tahu sama sekali di dunianya ini, mempunyai keyakinan tidak mungkin bisa bertemu, bisa tahu kepada Allah, nah, maka itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari malaikat tersebut. Nah, sedangkan kalau tidak bisa jawab, di dalam keterangan kan sudah dipastikan akan mendapatkan siksa kubur. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh semua manusia. Jadi sahabatku, ini pentingnya ilmu makrifat. Dengan ilmu makrifat ini kita akan bisa mengetahui segala hal, dan salah satunya yakni pertanyaan di alam kubur. Di dalam ketika kita setelah mati meninggalkan dunia ini, itu akan ada proses yang namanya kita ini dipertanyakan, ditakon di alam kubur. Dan ini salah satu tujuan dulu saya menimba ilmu, dengan harapan saya ini ingin bisa menjawab dari salah satu pertanyaan atau semua pertanyaan maksudnya ya, dari malaikat nanti setelah saya meninggal atau di alam kubur. Dan alhamdulillah takdir Allah sampai saya dipertemukan dengan ilmu makrifat ini. Dan benar ternyata ada bahasan, maksudnya dibahas tentang di alam kubur. Nah,
Nah, di alam kubur itu, sahabatku, ternyata jika kita benar-benar ingin meneliti dan ya ingin tahu yang sebenarnya, ternyata kita ini hampir-hampiran salah persepsi. Yang dikira di alam kubur ini, dikira ya di dalam tanah, karena kita kan jasad ini setelah meninggal itu dimasukkan, dikubur di dalam tanah. Ternyata ada beda ya, ada alam kubur, ada kuburan atau tempat kita nanti jasad disimpan. Nah, karena iya juga menurut saya, kalau alam kubur itu di dalam tanah, berarti kan sedangkan tidak semuanya yang mati itu dikuburkan di dalam tanah. Ada yang diabukan, dibakar, ada yang dianginkan, ada yang pokoknya banyak ya. Dan kalau di agama Islam ya dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Jadi itu adalah kuburan itu. Nah, alam kubur itu beda lagi. Alam kubur itu belum tentu di dalam tanah, di dalam api, ya belum tentu. Kalau yang dibakar kan di dalam api. Jadi bisa memahami, oh kenapa istilahnya kan di dalam kubur itu ada ular raksasa kan. Salah satu keterangan yang namanya ular Sijaul Akro, yang mana ujung ke ujungnya itu dari Masyrik wal Maghrib. Nah, dari situ juga kan agar masuk akal, ini tidak mungkin, karena kalau di dalam kuburan ya paling lebar, paling panjang itu ya lebarnya paling 1 meter. Nah, ini dari Masyrik wal Maghrib. Ya dari pokoknya ujung dunia sampai ujung dunia, kan berarti ini tidak cukup jika kuburnya dimaksudkan ke kubur yang ya tanah tadi. Nah kalau alam kubur, nah itu baru masuk logika, karena yang namanya alam ya emang luas seperti alam semesta ini, cuman namanya alam kubur gitu. Kalau yang tempat kita jasad ini disimpan nanti itu mah kuburan. Nah, seperti itu sahabatku ya. Jadi nanti malaikat ini di alam kubur ya. Nah, maka setelah 7 langkahnya yang mengantarkan jenazah itu pulang, maka datanglah malaikat Munkar dan Nakir untuk memeriksa atau mentakoni. Memeriksa itu mempertanyakan, yang sebagaimana kita sudah pada tahu, yang akan mempertanyakan kepada kita. Di antara salah satu pertanyaannya kan Marobuka. Marobuka itu artinya siapa Tuhanmu? Nah, di dalam istilah hakikat, dari satu pertanyaan ini saja ternyata banyak sekali penafsiran. Seperti begini, kalau pertanyaannya siapa Tuhanmu, berarti jawabannya adalah, dikarenakan pertanyaan siapa, berarti memerlukan jawaban. Seperti siapa itu
Jawabannya, siapa dia? Siapa Tuhanmu? Siapa yang mengambil? Nah, berarti jawabannya adalah sebuah nama. Nah, berarti gitu kan? Atau memerlukan ya jawaban. Nah, sedangkan nanti itu mulut ditutup. Ini di dalam surat Yasin ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nah itu ya, maka bibir ditutup semuanya. Yauma nakhtimu ala tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya itu ya. Nah, sedangkan jika siapa Tuhanmu, pertanyaannya seperti itu, ya berarti bagaimana menjawabnya? Karena bibir kita kan ditutup. Nah, maka untuk di makom makrifat, di orang-orang yang mempelajari ilmu makrifat, jadi marrobuka itu ada yang mentafsirkan mana Tuhanmu. Nah ini kalau pertanyaannya mana Tuhanmu, ini baru walaupun bibir kita ditutup, baru ini bisa menunjukinya. Itu pun jika orang yang sudah makrifat, jika sudah tahu. Nah, di sini kalau roh kita tidak punya rasa tahu, kan jadi tidak mungkin bisa menjawabnya. Maka ini kami terus-menerus mengingatkan di dalam channel Tilawah Semesta ini agar kita bisa tahu kepada Allah, terus mengingatnya. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, di dalam keterangan sudah dipastikan akan mendapat siksa kubur yang itu tidak diinginkan oleh semua manusia. Nah, itu dari segi pertanyaannya. Nah, belum dari segi malaikatnya. Coba kita tafakuri. Yang datang itu kan malaikat. Sedangkan malaikat itu semuanya juga sudah pada tahu, pada mafhum, sudah mendengarkan bahwa malaikat itu terbuat dari cahaya. Berarti sejenis cahaya. Barang tentu bahasanya juga ya bahasa cahaya. Karena kalau marrobuka itu kan bahasa Arab. Sedangkan bagaimana ini jika manusia yang matinya, yang meninggalkannya itu tidak berbahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab. Seperti orang yang tidak tahu bahasa Arab aja. Orang Cina mungkin tidak tahu bahasa Arab. Ya, orang mana gitu ya. Tidak semuanya tahu pokoknya. Nah, berarti di sini mana adilnya Allah? Nah, belum lagi kan kalau jenis cahaya itu berarti bahasanya juga bahasa cahaya. Bagaimana ini bahasa cahaya ini? Kalau tidak mengerti hal ini, tentu ruh kita tidak akan bisa apa-apa. Nah, ini sahabatku. Sedangkan ini tidak bisa dihafalkan. Nah, benar jadinya tentang isu bahwa untuk jawaban nanti di alam kubur tidak bisa dihafalkan itu jadi sangat masuk akal. Karena jika seperti siapa Tuhanmu, jawabannya Allah. Mana nabimu, siapa imammu, jawabannya misalkan Nabi Muhammad SAW. Berarti itu mah bisa dihafalkan. Atau kalau seperti itu mah. Nah, ini harus dengan makrifat, ada ilmunya atau mengetahuinya. Maka
Dengan ini, mari kita bersama-sama untuk suluk mendaki, ya, bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah guru suluk yang benar-benar ahli. Jangan terlalu jauh dulu untuk mencarinya, karena mungkin di sekitaran kita, ya, di tempat kita masing-masing mungkin ada. Cari dulu, ya, tentang guru suluk ini. Ya, gimana cara mencarinya? Pokoknya jika Allah sudah menakdirkan akan dipertemukan, pantau saja. Ada seseorang yang suka memberi pepatah kah? Terus dengarkan pepatahnya seperti apa. Apakah berbau tentang makrifat, tentang ketuhanan. Nah, terus dekati. Nah, walaupun dia ternyata bukan seorang guru, nah mungkin bisa cari informasi darinya. Barangkali dia bisa menunjuki kemana lagi harus mencari. Akan banyak cara, jangan takut gitu. Nah, agar kita tidak salah pilih, karena harus hati-hati. Tidak semua guru, misalnya ya, apa dikarenakan pernah mengaji pesantren atau bisa baca kitab, bisa ceramah, belum tentu yang kayak gitu. Kalau untuk urusan-urusan ilmu makrifat, ya mungkin orang-orang yang pernah mengaji atau ustadz kiai yang penceramah itu, ya mungkin pernah dikarenakan pernah mengaji, jadi sebatas ilmiah tahu. Tapi tidak semuanya ini menjadi guru suluk tadi. Kebanyakan orang-orang yang mengetahui yang menjadi guru suluk itu biasanya bukan orang yang terkenal sih. Kalau yang kami temukan, karena kami juga mencarinya dulu itu sampai 2 tahun. Itu pun setelah kami mengaji di pesantren kurang lebih 6 tahun. Dari pesantren alat ke pesantren fikih. Dan itu pun baru istilahnya menemukan salah satu kitab pentingnya mencari guru ini. Dari sana itu baru mencari. Itu pun lama sekali, sampai 2 tahun kurang lebih. Ini saking kami ingin berhati-hati agar tidak salah mencari guru. Dan alhamdulillah, sudah waktunya ketika Allah menakdirkan dipertemukan dengan guru. Alhamdulillah, mursyid kami, guru kami ini silsilahnya dari Sunan Gunung Jati Cirebon, dari Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah kami terus belajar dari tahun 2007-2008 sampai sekarang, terus mengamalkan dan saatnya berbagi di channel Tilawah Semesta ini. Alhamdulillah, semoga berkah dan bermanfaat. Karena kalau salah pilih ya akan celaka di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, di dalam bahwa membaca, bahwa memahami ini diperlukan ketelitian, pemikiran yang jernih dan tajam, dengan daya serap yang kuat, wawasan yang luas, serta yang penting disertai dengan hati yang ikhlas dan lillahi ta'ala. Dan kukuhnya iman juga menjadi terapi kejiwaan yang akan memerlukan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak gegabah di dalam akidah, di dalam menjalankan syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat di dalam agama Islam. Semoga kita semua bisa makrifat, disukseskan, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Salam Tilawah Semesta.
Sekarang mari kita telusuri bagaimana dan dari mana kita asal sekarang. Nah, ini sebenarnya akan menyangkut rahasia ketuhanan atau masuknya ke ilmu khususil khusus. Namun kami menemukan kitab umum, salah satu kitab yang bernama Kitab Sirur Asror. Jadi kami memberanikan diri, bukan maksud untuk membuka rahasia Allah, tapi di sini kami akan membacakan lah istilahnya ya, tafsiran dari kitab tersebut, karena kebetulan kitab ini sesuai dengan suluk dalam ilmu makrifat dan sesuai dengan pengalaman spiritual dari silsilah Syekh Syarif Hidayatullah, silsilah yang kami pakai dalam ilmu suluk dari Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabatku, sahabat tilawah semesta yang kami hormati, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih atas berkenannya meluangkan waktunya di channel yang sederhana ini, dan terima kasih juga bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Semoga berkah selalu. Yang belum subscribe silakan, jika berkenan subscribe dan bermanfaat agar tidak ketinggalan dari ilmu makrifat yang ada di channel Tilawah Semesta ini. Sahabatku, sekarang kita akan membahas tentang awal penciptaan makhluk. Ini agar kita semuanya tahu dan mengenal untuk nanti kita, jalan kita berpulang setelah kita meninggal, setelah kita dicabut nyawa, maupun sekarang, untuk jalan spiritual agar berada dalam jalur yang benar. Istilahnya yang suka kita baca di dalam bacaan sholat di surat Al-Fatihah itu berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus agar sesuai dengan suluk dan ihdinas siratal mustaqim tersebut. Karena sekurang-kurangnya di dalam spiritual itu tidak semuanya berada di jalur lurus tersebut. Terkadang ada yang malah tersesat, seperti tersesat di alam jin, atau istilahnya kalau bahasa Sunda betah, atau ya terjebak, ya istilahnya ya, terjebak di sebuah alam, di salah satu makom yang seharusnya sampai kepada tujuan pendakian atau spiritual suluk dalam agama Islam. Nah, dengan kita mengetahui awal penciptaan makhluk, maka kita akan tahu tujuan sampainya kita kemana dan jalan yang lurusnya itu kemana. Nah itu sahabatku ya, ini kami menemukan salah satu kitab yang bernama Sirur Asror. Jadi di dalam kitab tersebut banyak sekali menerangkan tentang asal muasal kejadian manusia. Jadi
kita bisa mengambil hikmahnya dari kitab tersebut, karena di dalam kitab tersebut adalah hasil dari istilahnya sebuah karangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah karangan ini maksudnya penemuan yang dicatat, yang diangit jadi sebuah catatan, bukan hasil mengarang maksudnya. Nah, ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sesuai dengan kenyataannya dan bisa dirasakan juga oleh diri sendiri kalau kita sudah memahaminya. Nah, di dalam kitab tersebut yang bernama Sirrul Asror, di sana diketahui menerangkan bahwa awal mula makhluk yang pertama diciptakan itu adalah Ruh Muhammad. I'lam wafaqakallahu lima yuhibbu wa yardu lima khalaqallahu ta'ala ruha Muhammadin awalan. Jadi yang awal diciptakan itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, adalah Ruh Muhammad. Diciptakannya itu minuri jamalihi, ya, diciptakan dari cahaya jamal Allah. Nah, ini kamakola azza wa jalla, sebagaimana firman Allah di dalam hadis qudsi yang berbunyi khalaqtur ruha Muhammadin min nuri wajhi. Ya, awalama khalaqallahu ruhi awalan, ya, wa awaluma khalaqallahu nuri awalan, wa awaluma khalaqal kalam atau kolam awalan, wa awaluma khalaqallahu al-aqlu. Nah, di sana ada banyak yang pertama diciptakan itu ada 3 macam. Yang pertama yang awal diciptakan oleh Allah itu bernama Ruh. Itu sabda Nabi dari hadis qudsi. Ruhku, kata beliau, yang pertama kali diciptakan. Kemudian yang kedua berfirman lagi, dan yang pertama diciptakan Tuhan adalah cahayaku. Dan kemudian Allah bersabda lagi, yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan itu adalah kalam. Nah, ini kita harus benar-benar memahami. Ini yang diciptakan Allah itu ada ruh, ada cahaya, ada kalam. Ya, ruhku, cahayaku, dan kalam. Ini yang mana yang paling pertama? Nah, agar kita tidak bingung, agar mudah dipahami, nah dilanjutkan fal muradu minha syai'un wahidun wa huwa al haqiqatul muhammadiyatu. Nah, cahaya, kalam, dan akal itu pada dasarnya adalah satu, yaitu hakikat Muhammad. Nah, sahabat ilmu semesta, di dalam ilmu makrifat penting sekali kita harus mengetahui awal mula yang diciptakan itu adalah pada dasarnya hakikat Muhammad. Walaupun namanya ada ruhku, ada cahayaku, ada kalam, itu intinya adalah hakikat Muhammad. Nah, di dalam ilmu makrifat kita yang sampai yang jalan yang lurus itu, jika kita benar-benar diperkenalkan oleh pembimbing, oleh guru, oleh mursyid kita, yaitu jika kita sampai ke hakikat Muhammad, maka itu adalah pendakian
yang benar. Nah, sekarang kenapa hakikat Muhammad itu diberi nama cahayaku, diberi nama ruhku, diberi nama kolam. Nah, dilanjutkan ya. Lakin sumia nurun, walakin sumia aklun, walakin sumia kolamun. Nah, ini ada alasannya masing-masing. Nah, hakikat Muhammad disebut nur itu likaunihi hafian anidulumatil jalaliyati. Nah, disebut nur ya, hakikat Muhammad itu istilahnya kan tadi cahayaku. Disebut nur itu karena bersih dari cahaya, bersih dari kegelapan maksudnya ya. Cahaya kegelapan, jadi bersih dari kegelapan saja ya, agar mudah dipahami ya, yang menghalangi. Nah, ini sesuai sabda Allah ya, wa qala ta'ala qad ja'akum minallah nuron wa kitabun mubin. Nah, itu ya, telah datang kepadamu cahaya dan kitab penerang dari Allah. Nah, kemudian kenapa hakikat Muhammad itu dinamakan ruhku? Hakikat Muhammad itu ya disebut ruhku, nur tadi itu ya. Kemudian cahayaku, nah cahayaku udah. Nah, sekarang kenapa hakikat Muhammad itu disebut akal? Ya karena ialah yang menemukan sesuatu. Ya, kenapa disebut akan likauni al-kulliyatu. Terus kemudian kenapa hakikat Muhammad itu disebut kalam? Karena ia yang menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai pengalih ilmu di alam lahut. Nah, itu ya. Kolaman, kenapa disebut kolam? Karena istilahnya kama anal ilma sababun ya, ilman al hurufat furuhul muhammadiyah khulasatul akwan. Nah, itu ya, min alami fi alamil lahut. Nah, seperti itu. Jadi intinya agar kita mudah memahami, awal yang diciptakan itu adalah hakikat Muhammad. Kenapa? Kan sekarang jadi kita mengetahui istilahnya waktu Nabi Adam diterima kembali, diampuni, dimaafkan setelah Nabi Adam istilahnya diusir dari surga atas kesalahannya. Nah, Nabi Adam itu di dunia ini beliau istilahnya terus mengakui kesalahan, minta ampun kepada Allah. Nah, Allah itu menerima taubat dan ampunannya ini karena Nabi Adam di sana menyebutkan bahwa ada hakikat Muhammad ya, di istilahnya di sisi Allah. Allah sampai bertanya, kenapa menyebut nama Muhammad sedangkan Muhammad belum diciptakan? Nah, karena Nabi Adam melihat di sisi Allah itu ada Muhammad. Nah, itulah karena adanya hakikat Muhammad. Nah, itulah sahabatku ya, jalur yang lurus di dalam pendakian kita harus mencapai ke istilah hakikat Muhammad. Kemudian wa khalaqallahu arwah. Nah, setelah ini baru Allah menciptakan dari ruh Muhammad itu, menciptakan semua arwah ya, fi alamil lahut, di alam lahut.
Wa khalaqallahul arwah kullaha minhu fi alamil lahut. Nah, dari ruh Muhammad itulah Allah menciptakan semua ruh arwah ya di alam lahut wa fi ahsani takwim al hakiki. Nah, di sana itu berbentuk atau dalam bentuk yang terbaik, yang hakiki. Karena ini adalah awal ya, mulanya penciptaan makhluk. Jadi yang terbaik ya, bentuk awal istilahnya. Nah, wahwa ismu jumlatil insi bidalikal alam, itulah nama seluruh manusia di alam lahut. Ya wa bidalikal alam wahwa alwatnul asli. Nah, inilah alam asal atau negeri asal. Istilah di dalam ilmu hakikat itu watonul asliyah. Nah, kita yang ingin berpulang kepada Allah akan melewati watonul asli yang bernama negeri asal. Nah, kita ya yang suluk kepada Allah akan diberitahu ya tentang ini semua, tentang hakikat Muhammad, tentang watonul asli ya, akan diberitahu pasti. Karena di makom hakikat itu akan dinyatakan semuanya, akan dibuktikan oleh guru, oleh pembimbing kita masing-masing. Makanya ya di sebelum ini juga sering kami kasih tahu, tidak semua yang tahu ya, yang benar-benar menjadi mursyid ya, kalau sekedar namanya saja bisa tahu ya, karena dari baca kitab ya, seperti yang kita bacakan sekarang ini, yang kita bahas sekarang ini, seperti itu. Nah, ini semuanya ya falama madu alai arba'ata alfisana khalaqal arsi. Nah, setelah menciptakan negeri asal, Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 4000 tahun dari setelah menciptakan ruh Muhammad tadi ya, menciptakan arwah ini. Nah, Allah menciptakan aras min nuri aini Muhammadin, dari nur Muhammad ya, wabawakil kainati minhu. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari nur Muhammad. Nah, jadi kalau disusunkan, disimpulkan secara kesimpulan ini ya, awal mula yang diciptakan Allah itu adalah hakikat Muhammad. Setelah itu diciptakanlah nur Muhammad. Nah, dari nur Muhammad baru ada istilah arwah, aras, kursi, dan bahkan Muhammad yang jasad juga, atau ya manusia atau alam semesta mulai di sana itu diciptakan. Ini menerangkan, menafsirkan kitab yang bernama Sirrul Asror, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Nah, selanjutnya ruh-ruh tersebut diturunkan ke alam yang terendah, sumarodatil arwah ila darkil asfal. Nah, ya diturunkan ke alam terlendah. Makanya suka ada istilah sumarodadnahu asfala safilin ya, alam yang terendah itu ya. Makanya neraka yang paling bawah juga dinamakan asfala safilin. Nah, itu sahabatku ya, karena itu terendah ya. Nah, ini juga setelah ruh-ruh diturunkan, diciptakan tadi ya, maka ini sudah ada di posisi yang terendah. Nah, jadi kita semua ruh manusia, apalagi manusia yang berjasa di ini
ini kita semua berada di alam yang terendah. Makanya disebutnya dunia. Nah, kita harus paham ya. Karena dunia ini kan itu kalau dari pandangan santri atau istilah santri, nah dunia ini kan segatnya ini af'al tafdil. Ya, dunia ini dari adna, ini alam terendah. Adna ini kalau af'al tafdil kan harusnya wajan af'alun. Kok ini dunia wajan fu'la. Nah, ini biasa kalau santri itu pasti tahu ya. Karena dikias istilahnya kan. Adna, adnayani, adnauna, adanin. Dunia. Nah itu kan. Dunia yani, dunia ya tundunan. Nah itu kalau istilah santri ya. Ya mungkin yang pernah berpesantren ilmu alat lah ya lebih paham lagi. Nah itu ya dunia alam terendah. Dan mulai di sana itu diciptakan makhluk-makhluk ya seperti jasad. Nah ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, sumarodadnahu asfala safilin. Kemudian aku turunkan manusia ke tempat yang terendah. Nah ini sahabatku ya, yakni nazalahu awalamin alamil lahut ila alamil jabarut fa'alaisahumullahu ta'ala binuril jabarut kiswatun bainal haromaini. Nah proses turunnya ialah setelah ruh diciptakan di alam laut, maka diturunkan ke alam jabarut, dibalut dengan cahaya jabarut. Bagaimana pakaian antara dua lapis? Lapis kedua ini kan disebut ruh sultani. Nah itu istilahnya lah sebagai pakaian antara dua haram ya, dua lapis yang disebut ruh sultani. Nah intinya pokoknya kita ini diturunkan setelah tadi ya hakikat Muhammad, Nur Muhammad. Nah ini kita ini kemudian ke alam terendah ya, baru jadi istilahnya jasad atau manusia maupun alam semesta ini. Nah jadi untuk yang mau suluk mendaki kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dari kitab Sirrul Asrar ini ya, secara ilmu makrifat prosesnya yaitu ke sana. Di sini tidak membahas alam arwah, maksudnya barzakh. Nah ini maksudnya ya, bukan alam arwah yang tadi, barzakh atau mahsyar, alam jin, kan tidak. Karena ini adalah jalan yang lurus untuk pulang. Karena orang-orang yang tersesat, yang tidak tahu alam untuk pulang, jalan pulang, ya bakalnya ya nantinya akan melewati ke sana. Yang sebagaimana diterangkan di pengajian-pengajian umum, seperti ke alam barzakh, ke alam mahsyar. Nah itulah sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya ya. Selanjutnya setelah itu diturunkan lagi summa anzalahum bihadil kiswa ila alamil malakut wa kasahum binuril malakut bahwa ruhani. Nah setelah itu ya diturunkan lagi ke alam malakut, dibalut dengan cahaya malakut yang disebut ruhani. Nah istilahnya ya ke alam malakut. Kalau yang tadi di atas jabarut, nah kalau ini ke alam malakut. Nah nanti ya kita akan samakan, akan disimpulkan lagi agar mudah untuk dipahami. Nah kemudian sumanazal alamal mulki wakasahum binuril mulki wa ruhul jasmani. Nah kemudian selanjutnya diturunkan lagi ya
ke alam mulki yang disebut atau yang dibalut dengan cahaya mulki di lapis keempat. Ini disebut ruh jasmani. Nah, jadi sahabatku, sekarang kita dapat istilah lagi ya. Kita akan lebih berwawasan lagi. Jadi awal mula diciptakan itu kan yang bernama hakikat Muhammad. Nah, hakikat Muhammad ini kalau diistilahkan alam itu kan Jabarut. Nah, gitu ya. Nah, terus kemudian setelah hakikat Muhammad kan Nur Muhammad. Nah, ini kalau diistilahkan dia itu istilahnya malakut. Nah, kemudian setelah hakikat Muhammad, kemudian Nur Muhammad, nah baru kan ini yang terakhir ini, yang terbawah tadi, yang terendah ini kan lapis ketiga istilahnya ya. Kalau yang dari awalnya hakikat Muhammad, Nur Muhammad, nah ketiganya Muhammad yang jasad ya, Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kan maksudnya di alam dunia, makanya disebutnya terendah. Itu ya, alam yang terbawah istilahnya. Ini disebutnya mulki persamaannya. Kenapa tadi kan lapisannya keempat, ini ketiga? Karena lapis pertamanya itu ahadiyat. Ahadiyat itu ya zat Allah. Nah, jadi kalau dibawa semua susunan emang jadi empat. Yang pertama ahadiyat ya. Yang kedua wahdat, yaitu Jabarut atau hakikat Muhammad yang awal mula diciptakan. Yang ketiga hadiyat wahidiyat atau malakut atau Nur Muhammad. Dan yang lapis keempat ini dunia, alam jisim, jasad atau ya Muhammad jasad. Jadi disebut lapisan keempat. Nah, ini ya tafsir dari kitab Sirrul Asror tentang awal penciptaan makhluk, sahabatku. Itulah jalan yang lurus untuk kita semua ya, untuk kita pendakian agar kita ya berhasil, tidak istilahnya salah jalan. Karena setelah lapisan keempat ini ya baru di sini mah sumaholakolo al ajsadi. Nah, di sini mah sudah alam jasad, seperti adanya bentuk-bentuk ya, seperti alam semesta ini. Nah, mulai di sini ada yang istilahnya manusia, tanah, angin misalnya ya, atau api ya, pokoknya semua alam semesta, planet, langit, bumi, dan seisinya. Nah, ini di sini di lapisan terendah ini, sahabatku. Jadi kita berada di alam yang terendah, maka disebut dengan istilah pendakian. Jadi pendakian ini istilahnya karena kita berawal dari alam yang terbawah. Tapi ini harus hati-hati, jangan langsung menyimpulkan berarti Allah itu berada di atas. Bukan seperti itu juga ya. Karena Allah kan tidak memerlukan jihad ya, karena Allah tidak seperti makhluk ya. Mukhalafatun lil hawadisi, beda. Kalau kita kan ada istilah tempat, ada waktu, ada yang di atas, ada yang di bawah. Allah tidak. Allah tadi itu cuman istilah agar jadi sebuah, istilahnya apa ya, ilustrasi atau cerita agar jadi ilmu lah istilahnya ya. Bukan berarti terbawah lapisan terendah itu Allah itu ada di atas, sedangkan di bawah tidak ada. Nah, bukan seperti itu ya. Karena jika sudah tahu, sudah bisa memahami ya apa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu lebih dekat dengan kita. Nah ya, jadi harus paham benar-benar. Makanya ini ilmu tingkat tinggi. Semoga berkah. Salam tilawah semesta.